Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara membaca konteks market ranging ya. Sebelumnya video untuk trending market sudah saya buat dan bisa kalian tonton, dan sekarang saya akan lanjut ke pembahasan konteks ranging market. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, sekitar 80% dari market itu kadang-kadang dia ranging ya. Hanya beberapa waktu saja dia uptrend seperti itu, kemudian downtrend. Karena habis uptrend dia ranging, habis downtrend dia ranging. Jadi ranging itu adalah sudah umum ya di dalam kondisi market, terutama setelah terjadi trend, karena dia itu ibaratkan lagi istirahat ya. Entah dia akan meneruskan tren ataupun balik arah gitu ya. Oke, sekarang konteks ranging. Ini saya besarkan dulu ya. Di sini saya buat bagan ya tentang konteks dari ranging market ya. Jadi kadang di dalam trading, dalam contoh trading itu saya sering menyebutkan ranging market atau sideways ya. Ini ranging ini sama dengan sideways. Trending market, konsolidasi ya. Jadi semua itu harus dipahami betul-betul konteksnya. Karena kalau kita tidak paham konteksnya, tidak paham batangnya, tidak paham cabangnya, maka kita nggak akan bisa paham daun ataupun buah bunganya ya. Jadi ketika kita tidak paham konteks market, otomatis kita nggak akan eh, paham 100% ya. Bukan 100% sih, tidak benar-benar paham terhadap pola candle ya. Karena pola candle ya pola candle gitu. Jadi dia itu perlu disesuaikan posisinya di mana, letaknya di mana, kondisi masuk marketnya apa. Itu yang akan memberikan kita peluang profit lebih banyak ya. Jadi kalau kita hanya belajar candle pattern, kemudian kita nggak tahu konteks marketnya, di sana masih 50-50 ya. Karena sebuah penelitian, jika hanya menggunakan candle pattern, itu hasilnya akan 50%, 51% gitu ya profitnya, kemudian lossnya 49%. Jadi itu masih 50-50 ya. Jadi untuk meningkatkan dari 50% ke 60%, kita wajib satu memahami ranging market atau konteks market ya, ranging, trending, konsolidasi. Maka kalau kita sudah paham itu, persentase kita otomatis akan meningkat di 60%. Kemudian kita kembangkan lagi pemahaman terhadap candlestick ya. Jadi kita itu ibaratnya harus mempunyai spesialisasi dalam membaca candle engulfing, dark cloud cover, morning star gitu ya. Jadi biar kita nggak salah tempat. Nah, dengan hal ini maka persentase kita akan naik lagi sekitar 70% ya. Nah, yang terakhir itu adalah konfirmasi dari rejeksi di support kuat atau resisten yang dalam tanda kutip kuat ya. Tapi dalam market sebenarnya tidak ada support resisten yang terlalu kuat ya, karena suatu ketika dia pasti ditembus atau dia pasti akan reversal ya. Seperti itu. Intinya nanti pasti ditembus ya, karena SNR itu support dan resisten. Itu kalau ditembus dia menjadi support, kalau ditembus oleh bullish dia akan menjadi support, kalau ditembus resisten bearish dia akan menjadi resisten. Jadi support dan resisten ya support dan resisten gitu ya. Nggak ada yang benar-benar kuat karena dia pasti akan ditembus suatu ketika ya. Oke, jadi itu dia pemahaman terhadap konteks market ya. Tentunya di sini jangan lupa tren juga ya. Itu. Jadi konteks marketnya apa? Market besarnya gimana? Kemudian market kecilnya gimana? Ya kan keadaannya. Karena kalau kita trading di 1 menit, kita 5 menit pun udah cukup untuk analisa sebenarnya ya. Tapi untuk meningkatkan peluang, kita perlu mengetahui tren besar agar kita searah jalan dengan tren besar. Agar dari batang ke cabang kemudian ke daun gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di psikologi trading. Karena kalau kita tahu hanya daunnya saja, kita nggak mengenal cabangnya, ini daunnya dari mana gitu ya.
Oke, itu dia market besar, market kecil, kemudian trend ya, kemudian eh, candlestick pattern, dan yang terakhir rejection ya, atau reaksi di support yang bisa menunjukkan kita entah dia dalam ekor ya. Biasanya rejeksi itu kan dalam ekor, membentuk ekor. Oke, ini terlalu banyak ngomong ya, sorry. Kita lanjut ke ranging market, ke topik ya. Oke, syarat di sini ada dua kategori ya, strong ranging dan normal ranging. Itu yang menurut pengalaman saya ya. Jadi di sini saya tidak mengajari kalian ya teman-teman, di sini saya sekedar sharing. Kalau kalian misalkan tertarik dengan pembahasan ini, silahkan kalian cerna sendiri, kalian maknai sendiri ya. Karena yang bisa membentuk skill kalian adalah diri kalian sendiri, bukan saya ya. Di sini saya hanya sekedar sharing seperti ini yang saya dapatkan, persepsi saya, perspektif saya ya, cara pandang saya. Jadi itu kembali lagi ke kalian. Kalau kalian cocok silakan, kalau kalian nggak cocok ya jangan digunakan ya. Oke, strong ranging, normal ranging. Bagaimana ketika strong ranging? Strong ranging itu biasanya ini bullish semua di sini. Kemudian di sini bearish semua ya. Paling ada satu bullish retracement dan semuanya bearish. Di sini juga bullish, bearish semua ya. Bullish itu namanya strong ranging. Kalau normal ranging di sini dia bullish. Kemudian ada kurang lebih doji 2 di sini ya. Ada 2 doji ataupun ada bearish candle 2 kali baru bullish. Nah, itu namanya normal. Artinya tren tidak terlalu frontal gitu ya. Yang normal ini biasanya yang cenderung menciptakan reversal. Tapi kalau yang strong juga, kalau di ranging market otomatis dia akan turun juga, dan turunnya juga strong. Kalau yang normal ya turunnya normal juga. Logiknya kan begitu ya. Karena ibarat kata kita melempar bola ke atas dengan keras, pantulannya juga pasti sesuai dengan momentumnya di sini. Gitu. Kalau slow ya turunnya slow juga gitu. Oke, jadi dalam ranging market apa yang harus kita cari ya? Di sini yang harus kita cari, yang paling sering saya temui adalah fake breakout ya. Jadi kalau di ranging market ada pola dari bearish engulfing, morning star ya, terutama morning star dan evening star ya. Itu karena dia 3 candle, maka sangat berpotensi di 50%-nya itu bisa sukses untuk kita open posisi ya. Katakanlah seperti ini ya. Tapi pada ranging market ya, jangan pada trending, karena pada trending ini bisa jadi retracement morning star, evening star. Ini evening star ya kan. Nah, di sini di 50% body ini cenderung bagus banget untuk open posisi di sini, aman ya. Karena setidaknya kalau dia retracement dia akan jadi bullish kecil atau doji. Atau kalau memang dia ranging biasanya dia strong ya. Di sini dia membentuk bearish lagi. Tapi dia harus benar dalam konteks ranging ya. Kalau kalian salah baca konteksnya, nanti kalian salah baca candlesticknya. Udah pasti itu. Saya udah sering mengalami. Kalau saya salah baca konteks, maka kadang-kadang candlestick itu nggak berguna ya gitu. Walaupun di sini ada morning star, tapi kalau dia sedang strong uptrend, maka dia hanya akan menjadi retracement dan kita bisa gagal kalau open posisi morning star buy ya. Kalau dia trend down, kebetulan kan ada trend down strong, kemudian ada morning star kan. Sebenarnya dia udah di area ranging, itu waspada morning star di area ranging ketika sebelumnya udah terjadi strong down, karena dia bisa hanya retracement ya. Kalau kita buy kita bisa loss. Biasanya morning star seperti ini terjadi di sekitar deviasi 1 bawah ya. Kalau habis dia nembus deviasi 1 bawah, ada strong trend down ya. Jadi deviasi 1 bawah bisa membuat pullback atau balik arah seperti morning star, tapi dia akhirnya melanjutkan turun karena strong trend. Oke, selain fake breakout, kita
Fake breakout itu sama ya, engulfing, morning star, piercing, kemudian hammer, hanging man itu sebenarnya ya kombinasi dari fake breakout juga gitu ya. Nanti kalau kalian lama-lama pasti kalian tahu ya maksud saya bahwa engulfing, evening star, morning star, dark cloud cover itu adalah fake breakout ya. Dan kalau di ranging market itu berpotensi besar untuk sukses meneruskan tren ya. Jadi habis bearish bisa bearish candle lagi. Oke, kemudian yang bisa kita cari juga adalah konsep retracement ya pada ranging market. Itu dengan catatan kalau retracement trennya tidak terlalu frontal atau strong. Nah, ini bisa kita lakukan ketika terjadi bullish ataupun tren dari bearish. Karena pada ranging market semuanya tren kecil ya, tren kecil up, tren kecil down kayak gitu. Strong up, strong down, strong up, strong down, atau normal up, normal down, normal up, normal down ya, normal ranging. Fake breakout, buyer pressure, seller pressure, retracement. Jadi retracement ini maksudnya adalah habis terjadi formasi engulfing, katakanlah di sini ya ada ranging. Kemudian di sini ada formasi dari bearish engulfing, katakanlah kayak gitu. Nah, di sini ada retracement. Nah, misalkan di sini ada datar dari deviasi satu bagian atas. Ya, maka di sini wajib menunggu retracement untuk continuation ya. Jadi lebih baik menunggu retracement bullish dulu baru continuation. Itu maksudnya ya. Karena di ranging market bisa trennya seperti itu. Oke, di sini ada catatan sedikit ya. Catatan buyer dan selling pressure ya. Buyer dan selling pressure bisa digunakan dalam konteks strong ranging dalam wilayah rentang minimal 4 candle. Jika kurang dari itu waspada buying pressure palsu. Oke. Maksudnya di sini kalau ada ekor seperti shooting star gitu ya, itu harus ada di strong trend. Jadi di sini harus bullish, sini bearish gitu ya. Konteks ranging atau EMA datar, EMA besar datar berdekatan ya. Nah, maksud dari minimal 4 candle rentangnya itu adalah ini ya. Yang saya khawatirkan adalah jika dia cuma 2 candle, naik 2 candle, turun 2 candle, ini kan ranging juga, tapi ini lebih identik ke konsolidasi ya. Nah, ini yang saya khawatirkan, di sini nggak ada pola pattern lagi. Karena habis katakanlah evening star, di sini akan bullish, di sini bukanlah bearish karena dia konteksnya cuma 2 candle. Nah, itu juga kita perlu ketahui bagaimana kita membaca konteks ranging 2 candle. Artinya di sini ada support kuat, di sini ada support kuat. Contoh biasanya deviasi 1 kan datar, kemudian ada 20 EMA di atasnya yang agak melengkung begini. Nah, ini berpotensi terjadi 1 candle, 2 candle gitu ya. Dia naik turun di sini aja. Nah, itu yang karena habis downtrend ya kan. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi usahakan carilah ranging yang marketnya itu candlenya itu ada 4 seperti ini ya, bullish atau 5 ya. Kemudian di sini ada pattern ya. Kemudian kita bisa sell di sini ya. Di area sini. Atau di sini. Biasanya di sini ada selling pressure, kadang-kadang jadi doji ya, retracement doji ekor bawah panjang. Ranging market ini wajib sell gitu ya. Jadi gunakanlah ada rentangan yang masih ada jarak untuk turun ya, gitu aja. Jangan menggunakan ranging market sempit. Kita golongkan aja yang 2 candle itu sebagai golongan konsolidasi area. Oke, itu dia teman-teman. Untuk teorinya kita bahas ke contohnya sekarang. Nah, yang pertama ini saya masukkan dulu normal ranging market atau normal sideways. Tapi di sini ada strongnya juga ya. Ya karena kan kita nggak bisa market itu ya acak ya. Jadi kita nggak bisa putuskan ini biar semuanya strong itu nggak bisa. Karena kalau di sini dia strong, di sini dia strong, maka di sini kemungkinan udah habis capek ya. Bullish capek di sini. Itu. Nah, ini karena tren besar down, di sini bisa strong lagi. Oke, secara teori ya begitu ya, secara teori teman-teman ya. Jadi
sebaiknya kita tahu teori dulu ya. Karena kalau kita nggak tahu teori, kita mau trading apaan gitu ya. Berarti kita tebak-tebakan karena teorinya kita nggak ada, konsepnya kita nggak punya, gitu. Itulah yang membuat kadang-kadang pemula itu loss ya, kayak karena konsepnya nggak ada, gitu. Experience-nya nggak ada. Ini market bagaimana? Kemudian asal baca candle gitu ya. Ya itu berdasarkan pengalaman sih. Oke, di sini contoh ya teman-teman, ini adalah normal ranging. Kalian bisa lihat 20 EMA. Ini habis downtrend ya kan? Karena EMA di bawah sini naik ya kan? Dia mau motong 50 EMA. Tapi lihat, downtrendnya ini besar ya. Ini strong downtrend sebelumnya. Saya yakin karena jarak EMA lihat ya. EMA 200 nggak kelihatan di sini. Nah, itulah yang membuat di sini terjadi proses ranging karena habis downtrend dalam time frame yang lebih besar, dia akan ranging, istirahat ya. Nah, dalam ranging inilah kita bisa open buy ataupun open sell karena di sini nggak ada kecenderungan untuk turun banget, nggak ada kecenderungan untuk naik banget gitu. Jadi katakanlah ranging itu adalah doji, jadi equal ya, atau seimbang, naik dulu kemudian turun sampai akar, naik sampai puncak, turun sampai akar gitu ya. Nah, kalian yang menggunakan teknik RSI atau teknik kayak apa itu, stokastik ya, gunakanlah di ranging market kalau kalian ingin sukses menggunakan RSI atau stokastik ya. Karena di trending market nggak ada itu RSI atau stokastik bisa sukses ya. Karena kalau di trending market walaupun dia sudah oversold, dia akan terus turun ya. Jadi price-nya akan datar di bawah. Itu karena strong ya, karena tekanan. Nah, kalau di ranging market kalian bisa gunakan, kalian bisa profit. Nah, cara mendeteksi ranging market gimana? Cari habis downtrend ya kan. Kemudian EMA hampir datar. Kemudian 20 EMA hampir datar, kan 20 EMA dulu. Kalau 20 EMA sudah selesai datar, baru dia 50 EMA datar. Ketika 20 EMA menyentuh 50 EMA, itu artinya 50 EMA udah datar. Tuh, karena posisinya udah sama. Gitu ya. Nah, kalau 50 EMA udah datar, 100 EMA belum datar, dia harus kalau mau naik 50 EMA harus nembus 100 EMA lagi. Oleh karena itulah di 100 EMA, di 200 EMA, kalau sudah terjadi strong downtrend sebelumnya, sangat berpotensi untuk menghasilkan reversal. Gitu ya, karena dia searah tren besar. Oke, di sini kita lihat bagaimana ya. Di sini tentu saja ada inverted bullish hammer. Kemudian di sini kalian lihat ada gap up ya. Gapnya udah tersentuh, kemudian bullish. Itu artinya maksudnya gapnya udah di fill ya, diisi lagi, dia turun lagi, naik lagi. Bentuk bullish ini artinya gap yang strong ya. Atau breakaway gaps ya. Jadi dia ini ibaratnya melakukan break terhadap deviasi 1 ya. Secara langsung breakaway. Kemudian turun, dia mengisi gapnya, langsung naik lagi terbangnya karena tekanan strong. Oke, setelah ini, nah ini yang saya bilang inverted bullish hammer. Ini adalah retracement bullish strong ya. Pada ranging market juga ada gitu ya. Pada strong market juga ada ini ya. Ini jangan anggap ini adalah merupakan loss momentum ya. Posisinya nggak tepat kalau ada yang bilang itu loss momentum, karena dia baru saja mendapatkan rejection dari 20 EMA. Nih, kalau kalian lihat ekor seperti ini ya, breakoutnya agak dikit, nggak terlalu panjang ya. Kalau terlalu panjang ini bisa ranging, ini bisa loss momentum. Tapi kalau dikit begini, itu artinya dia reject. Ya, di sini ini ada pola yang namanya morning star atau piercing pattern pada time frame 5 detik ya. Kalian kalau ketemu kayak gini, coba silakan cek, pasti ada fake breakout di time frame kecil banget ya. Di micro SNR-nya ya, mikro atau SNR mikro kecil. Oke, di sini buying pressure tentu saja karena ini kita lihat
20 IMA mau menanjak ya. Dan area udah ada di atas deviasi 1, tunggu apa lagi? Buy. Oke. Kemudian di sini kalian nggak harus sell harus buy dulu. Tunggu aja karena ini closing di sini. Apakah kita tahu 50 IMA akan reject? Kan kita nggak ada konfirmasi ya kan. Jadi kalau mau gambling di sini ya, mau ikut naik bisa profit ya, tapi kalau nanti doji kalian loss gitu, kita bisa loss. Jadi lebih baik ditunggu aja dulu ya. Jadi di sini ada konsep yang namanya kalau ini memang loss momentum, di sini akan ada doji atau bearish candle, tapi ternyata yang terjadi adalah bullish besar. Artinya di sini tekanan strong banget yang menembus ini gitu ya. Nah di sini higher high higher low ini sebenarnya bisa ya digunakan untuk buy bagi yang ngerti, karena ini areanya kuat di deviasi 1 bagian atas, deviasi 2 maksudnya, dan terjadi strong trend setelah down trend. Nah di sini terjadi doji ya kan. Nah doji ini adalah retracement teman-teman. Di sini ada gap up ya, ini sama dengan konsep gap ini ya, tapi dalam ranging market ya. Kalau ada gap, follow gap pada ranging market gitu ya. Pada ranging market ya. Tapi kita itu harus bisa menentukan konteks ranging market yang benar ya. Itu adalah awal mula dari bagaimana kita membaca candlenya ya. Kalau kita nggak salah menentukan konteksnya, maka cenderung kita menentukan candle itu juga salah gitu ya. Ini kayak berantai ya, atau chain reaction gitu. Oke. Di sini bullish retracement ya kan, atau bisa open buy di sini juga bisa karena ada gap up. Nah setelah ini kita tunggu retracement candle ya kan, trend continuation. Oke. Nah habis ini udah jangan, karena ini udah nggak ditembus ya kan. Kalau ini masih nembus ya kan, kalau udah nggak nembus kayak gitu ngapain kita ya. Nah di sini kita hati-hati juga karena di sini hammer, makanya di sini retracement ya kan. Dan ini juga nggak terlalu ditembus sih, tapi udah ditembus. Cuma ini kalau kalian tahu di sini candlenya spesifik, setengahnya adalah merupakan support sekarang, makanya di sini open buy. Tuh. Nah kalau ada gap seperti ini jangan ya, karena ini gap yang tidak menembus katakanlah tidak ada sesuatu yang ditembus. Di sini kayak ini ya, deviasi 1 ini kalian lihat ada deviasi 1 di sini ya. Ini kan di awal, nah ini kan otomatis di awal juga. Hati-hati juga dengan gap seperti itu, karena kan kita bilang ada gap follow the trend ya. Tapi ini trennya ada nggak? Ini kan ada gap, tapi di sini kan nggak mengkonfirmasi ini ada downtrend ya kan. Ini apa? Ini bisa jadi retracement kan. Ini pola mungkin seperti inside bar, tapi lihat strong di sini ya. Terjadi sini, yang terjadi turunnya di sini. Oke, di sini stall ya, pada ranging market udah nggak sanggup lagi naik, harusnya strong. Di sini bisa di sell, kemudian doji ya, high wave candle, bukan high wave, apa ya, spinning top ya, spinning top. Kemudian kita tunggu dulu karena ini ragu juga, breakout ternyata ini ditembus ya, deviasi 1 ditembus, support ini ditembus, ini juga support ya semua. Deviasi 1 bisa landasan sell. Kemudian di sini selling pressure ya kan, ini namanya evening star pada ranging market, perlu retracement ya kan, tapi dia turun kencang kan, nembus, nah naik lagi. Nah dia kan seperti yang saya bilang di sini tadi, kalau breakoutnya kayak gini ini bisa jadi penerusan. Kalau breakoutnya begini panjang banget, terlalu panjang, ini naiknya ini bisa retracement, dan ini selling pressure ya kan, sell option. Oke, retracement saya di sini ragu-ragu karena ini nggak ditembus deviasi 1, zona reversal, jadi hati-hati. Nah disinilah terjadi fake breakout ya, turun drop base drop ya pada deviasi 2, loss momentum
Nah, di sini ada bullish harami. Ini kan kayak orang hamil nih kan. Nih. Ada gap up pula nih kan. Closing, opening, gap up. Ini kan bullish harami. Ya udah, open posisi buy karena ranging market, ya kan. Habis ini higher high higher low nggak berfungsi, ya kan. Kemudian di sini candlenya kayak kuat, kayak candle spesifik, ya kan. Makanya dia bisa bearish sampai di sini. Tapi candle ini membuktikan bahwa ini nggak terjadi strong, bahwa berarti ada tekanan up. Jadi bisa di buy di sini. Retracement, ini kan breakout, retracement, trend continuation. Oke, di sini ada balik lagi ke area resisten ya. Nah, ada engulfing, seperti engulfing ya, bukan ya. Cuma dia fake breakout gitu aja ya, outside bar ini kayaknya. Karena ini harami terbalik juga nih. Ini sama ini hampir sama konsepnya ya kan. Cuma di sini tanpa melakukan retracement, di sini melakukan retracement. Gitu. Kenapa di sini melakukan retracement? Karena ini closingnya di support, ya kan. Di sini tanpa retracement karena dia di sini nggak ada apa ya, nggak ada bearish ya, nggak ada bearish candle di sini atau strong support ya. Ini udah lost momentum banget di sini, strong pertama. Nah ini karena EMA ini ya, EMA ini ada EMA. Dan kalau di sini nggak ada ya, jadi di sini murni support. Kalau di sini gini karena ada pengaruh EMA biasanya di sini, maka bisa bullish lagi, retracement dan trend continuation. Karena ini nggak signifikan menembus setengah, ini ada resisten ya. Ini juga setengah ekor ini resisten. Karena ini dua-duanya ini adalah bearish doji ya, atau shooting star kayak gitu. Pada ranging market deviasi 1 area reversal sell. Kemudian di sini nggak meyakinkan, tunggu. Nggak meyakinkan juga, tunggu breakout ya kan. Ini artinya dia udah breakout karena dia ada rejeksi dan gap down ya. Nah, gap down follow gap, trend continuation. Oke, itu dia teman-teman. Kemudian di sini ada trend ya, retracement, balik ya. Ini bukan engulfing ya. Kalian lihat di setengahnya ini ada resisten ya. Closing price di sini 20 EMA di atas kita. Sell option, ada trend strong. Oke, itu dia untuk normal trend. Karena searah trend, jadi strong bearishnya itu lumayan ya di akhir-akhir nih kan. Karena ini kayak gini, kayak keseimbangan itu ya. Kalau di sini strong, ya kan, ini kan lumayan strong. Maka di sini bearishnya itu agak normal ya kan. Masih ada ekor rejeksi ya. Nah, kalau di sini udah normal, sekarang giliran strong ini bisa nggak di sini? Karena di sini udah dipakai tenaganya, di sini pakai lagi. Makanya di sini jadi normal ya. Di sini kan strong, normal ya kan. Habis di sini normal berarti bullishnya kehabisan tenaga. Terjadi strong ya kan. Itu. Maka bearish bisa strong karena bergantian, di sini strong, di sini strong. Oke. Nanti kalian belajar sendiri, pasti bisa jika sering-sering dilatih memahami strong ranging dan normal ranging. Karena setiap ranging itu sekali lagi seperti yang saya jelaskan ada kadarnya ya. Rangingnya berapa persen? Kalau rangingnya misalkan 50% berarti mungkin normal trend ya. Itu. Masing-masing ranging itu ada kadar kekuatannya gitu aja lah. Ada yang 50%. Kalau ranging kekuatannya 80% mungkin terjadi seperti ini ya. Terjadi strong, gerakan strong. Strong up, strong down ya. Powernya tinggi gitu. Strong up lagi, strong down lagi.
Biasanya ada yang di sini retracement 2 kali, 3 kali baru naik, retracement lagi, naik lagi. Nah, tapi tetap dalam konteks ranging. Itu yang namanya normal. Sekarang ini lebih ke strong ya. Oke, di sini ada apa? Ini sama kembali ya, sama kembali dengan yang tadi. Habis downtrend ya, ini udah mulai datar. Tuh, lihat, bearish bullish seperti stall ya. Seperti retracement tapi bullish. Nah, ini adalah identifikasi strong trend, apalagi di sini ada seperti morning star atau engulfing dari deviasi 1. Call atau buy order, ya kan? Retracement, buying pressure, strong trend, buy order ya. Karena ini inverted bullish hammer dari strong trend. Di sini udah retrace. Karena ini ranging, maka bisa ditembus ini. Karena ini udah hampir datar 50 EMA ya. Kalau 50 EMA udah didekati oleh 20 EMA, itu artinya price sudah mulai ada di konteks ranging. Nih, perhatikan jaraknya udah mulai dekat, apa yang terjadi? Ranging ya. Oke, kemudian di sini giliran downtrendnya sekarang, tapi saya enggak. Sebenarnya kita bisa open sell di area sini sih, ya. Retracement, trend continuation, ya kan. Nah, sini konsolidasi, fake breakout lagi, retracement, selling pressure, sell option. Tapi di sini kenapa enggak ya? Karena deviasi 1 ini rawan bullish juga. Oke, ternyata di sini membentuk fake breakout. Nah, ini yang kita cari, fake breakout ya kan. Ini kan adalah apa? Bearish hammer, harusnya strong down di area reversal deviasi 1, terjadi bullish, ya kan. Di sini masih belum yakin karena ini belum ditembus. Nah, ini yang meyakinkan. Berarti di sini ada proses fake breakout. Breakout bawah, atas lagi. Buy ya, shooting star hammer ya. Ini bullish hammer, buy order. Oke. Nah, di sini dia 100 EMA. Belum pernah disentuh, tapi ini ada kesan di breakout. Makanya di sini saya nggak entry dulu karena ini udah loss momentum terlihat ya. Siapa tahu di sini nanti doji ataupun bearish. Jadi di sana area berbahaya untuk trading kalau kalian mengerti. Nah, habis itu masih bisa bullish besar lagi. Ini berarti auto loss momentum ya. Karena dia selain melawan tren besar, di sini trennya udah bablas bullish semua ya. Jadi potensi bearish ini sangat tinggi di area sini. Apalagi closing price di bawah 200 EMA dengan ekor atas bawah yang hampir sama panjang. Besar-besar ya. Ini namanya exhaustion candle ya, retracement. Oke, habis ini nggak jelas ini kemungkinan kayak retracement tapi dia shooting star ya kan. Ternyata dia shooting star dan menghasilkan selling pressure. Nah, sekarang muncul lagi hammer bearish atau hanging man. Nah, sini bisa di sell. Cuma saya nggak sarankan karena 50%-nya nggak ditembus ya. Oke, kita tunggu. Sorry teman-teman. Kita tunggu sampai engulfing terjadi. Ya kan, ada lagi EMA. Tadi kan kalian udah lihat contohnya ya. Kalau di bawah ini ada engulfing kayak gini, ada EMA, maka dia cenderung melakukan retracement. Contoh yang tadi loh, yang di normal ranging. Di sini kan kalau nggak salah ada 50 EMA ya. Sehabis dia uptrend ya kan. Nah, retracement, deviasi 1 sell ya kan. Karena candle ini bullish ini ngapain di sana nggak ada signifikan support nggak ada signifikan pressure di sana. Habis itu breakout kan. Nah, di sini breakout. Nah, ini apa lagi? Ini konsepnya sama dengan ini ya. Ini strong uptrend, retracement bullish. Strong downtrend, retracement bearish. Sell. Nah, di sini saya nggak sarankan ya, siapa tahu di sini ada fake breakout juga. Ini juga rawan-rawan ya di sini. Oke. Kemudian nah, kembali lagi ketemu deviasi 1. Breakout, ternyata ada fake breakout lagi teman-teman ya. Dan di sini nggak ada EMA. Jadi 50%-nya bisa dijadikan open buy. Karena sini fake breakout ya kan.
dia nembus deviasi 1 tapi dia balik lagi dalam buying pressure. Ini buying pressure-nya kelihatan di sini. Kalau di sini masih belum yakin ya. Siapa tahu konsolidasi, tapi ini meyakinkan ini buying pressure dan close di 50 EMA. Berarti buy ya. Karena 50 EMA dia akan gampang ditembus, 20 EMA datar ya. Nah, ini juga strong sebenarnya, bisa buy di sini ya. Cuma karena ini ada EMA, kita waspada di sini. Ya, sama dengan di sini nih ya. Di sini bisa di buy karena strong, ini ada rejection ya. Kalau di sini rejectionnya dari biasa aja ya, dan ini close datar kepalanya, jadi ragu-ragu di sana. Jadi saya nggak sarankan open posisi karena EMA terlalu dekat, sempit ya. Dan ternyata ada fake breakout lagi teman-teman, retracement, kalian lihat trend continuation. Nah ini yang perlu kita ketahui ya. Jika trennya seperti ini, ketika ada morning star, evening star atau engulfing ya kan, ketemu EMA besar terutama ya, ketemu EMA 50 nih, ini jadi doji, ini jadi bullish ya kan, karena EMA ini lebih besar, EMA di sini lebih kecil, tapi ujungnya dia turun lagi, turun juga ya kan. Retracement trend continuation ya, retracement trend continuation itu teman-teman ya, untuk strong ranging. Oke, saya rasa itu aja contohnya untuk konteks market ranging. Jadi konteks market ranging itu bagaimana cara mengenalinya? Ranging market terjadi setelah adanya strong downtrend atau strong uptrend ya. Formasi EMA memiliki susunan yang bagus ya. Sini bagus, lumayan segini. Kalau dia sempit segini jangan ya, karena kalau dia sempit dia artinya konsolidasi dalam time frame besar. Itu. Kemudian kalau 20 EMA mendekati 50 EMA dan hampir sama posisinya, itu udah masuk ranging. Itu. Dan ingat, dalam ranging itu bisa terjadi strong up tapi pada akhirnya strong down ya. Ada bisa normal ranging up, normal ranging down, seperti itu ya. Oke, itu sharing saya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian dalam membaca candle. Sekali lagi, konteks market ranging seperti ini bisa kalian gunakan dengan RSI ataupun stochastic. Jadi kalau sudah RSI di area oversold, kalian bisa sell. Kalau di area overbought, kalian bisa overbought, kalian bisa sell ya. Maksud saya oversold, kita bisa buy. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan salam trader.